Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama kami di channel YouTube Bintang Satu. Dan beri syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang kita terima, yang kita peroleh sampai dengan hari ini, detik ini. Tidak lupa salawat dan salam senantiasa kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya dari awal sampai akhir. Untuk kesempatan hari ini, untuk episode hari ini, sebelumnya hari Jumat kemarin sudah mediumisasi, ada yang hadir dari wilayah Purbalingga, sepertinya penguasa ya mas ya, kemarin ya penguasa dari roh katanya. Nanti insya Allah diajak ngobrol lagi ya, kalau beliau tidak berkenan hadir, karena kemarin tidak direkam, nanti insya Allah hari ini direkam. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita mulai proses mediumisasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dengan jenjang yang bersahara, tolong mediator dan navigator dibentengi, dijaga, dilindungi, dibentengi 1-8 tidak ada yang dapat masuk, tidak ada yang dapat masuk, supaya makhluk gaib yang saya persilakan saja dapat masuk dalam tubuh mediator depan saya ini, yang di dalam tubuh mediator juga tidak dapat bangkit. Dan Tuhan Sallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum yang penguasa dari Purbalingga, kalau berkenan hadir monggo silakan melepat ke dalam tubuh mediator depan saya ini. Sallallahu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya mau mengganggu waktunya ya. Ya, tidak apa. Maaf, ini saya pakai bahasa Indonesia karena direkam, jadi mungkin yang menyaksikan biar paham. Silakan saja. Tanpa mengurangi rasa hormat. Memang untuk bahasa sekarang ya, bahasa itu. Terus saya ini kali yang singkat. Saya yang disebut Munding Wangi. Yang Munding Wangi. Ya. Dari Purbalingga ya. Ya, tempat terakhir saya. Ya, tempat terakhir. Menyepi di daerah Purbalingga. Ya, Purbalingga. Maaf yang ini saya password dulu. Silakan. Oke. Dari beliau seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dan yang aslinya tolong ditampilkan, yang aslinya dan dikeluarkan. Maaf kemarin ngobrolnya tidak terlalu lama ya, karena kemarin ada tamu, jadi tidak bisa berkomunikasi panjang. Nah ini kebetulan waktunya rada slow, waktunya maksudnya ada panjang. Kalau ada yang mau disampaikan ulang ya, tolong disampaikan lagi ya. Monggo. Saya hanya akan menambahkan beberapa hal saja. Ya, monggo, silakan. Bukan hal yang paling mendasar saja. Ya. Baiklah. Sebelumnya mengucapkan syukur alhamdulillah ya rabbil alamin. La ilaha illallah syukran binikmati. La ilaha illallah ikrar birububiyati. Segala puja dan puji syukur hanya pantas ditunjukkan kepada Allah yang Maha Esa.
salawat dan salam juga atas junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan membaca Sallallahu Alaihi Muhammad Sallallahu Alaihi Muhammad. Semoga kita nanti di yaumil qiyamah termasuk orang-orang yang beruntung mendapat pertolongan dan syafaat dari beliau. Sebetulnya sudah lama saya ingin hadir, cuman waktunya saja belum tepat. Belum ada peristiwa yang tepat untuk saya pribadi hadir. Mungkin kemarin adalah waktu yang tepat untuk saya hadir, karena melihat apa yang terjadi masih termasuk di bawah wilayah yang saya naungi, wilayah yang menjadi tanggung jawab saya, baik dari segi gaib maupun yang nyata. Sekiranya tidak terlalu mendesak ataupun berat, cukup yang lainnya saja. Memang saya masih ada tugas menjaga di wilayah Larang Gunung Gora sebelah timur. Suatu wilayah yang dulu menjadi tempat pertapaan dan tempat menyepi beliau ataupun petilasan Sri Paduka Maharaja Prabu Siliwangi. Memang untuk gelar Prabu Siliwangi bukan hanya satu orang, ada beberapa nama. Itu adalah gelar bangsawan di Tatar tanah Parihyangan. Jadi kadang orang mengira Prabu Siliwangi itu satu, tapi ada beberapa, masuk Prabu Wastu Kencana juga bergelar Prabu Siliwangi yang terakhir. Belum kerajaan Pajajaran mulai meredup pamornya, karena pengaruh dari mulai berkembangnya Kesultanan Cirebon dan Banten Kirang, yang dimulai dengan berkembangnya agama Islam di pesisir utara Jawa. Jadi untuk kami yang termasuk wilayah Parihyangan bagian tengah dan Pakidulan masih tetap sama,
memeluk agama kepercayaan yang dulu. Kepercayaan turun-temurun hanya putra mahkota Raden Walang Sungsang dan Putri Rara Santang, putra dan putri dari Paduka Maharaja Prabu Siliwangi yang sudah memeluk Islam dan berguru kepada Kanjeng Sunan Syarif Hidayatullah, atau yang lebih terkenal dengan Sunan Gunung Jati di wilayah Cirebon, atau yang dulu disebut Darupan, Kesultanan yang menjadi cikal bakal kasunanan dan kasepuhan yang masih terikat dengan Kesultanan Demak Bintoro yang dipimpin oleh Raden Fatah, juga mulai berkembang ke arah barat Kesultanan Banten, dan tatanan mulai berubah. Sebagian pesisir utara mulai banyak yang memeluk Muslim. Agama Islam mulai berkembang. Kami di kerajaan saling berdampingan. Tidak ada permusuhan. Kami semua para bangsawan ataupun yang di istana tidak pernah memaksakan suatu kepercayaan kepada rakyat. Silakan saja mau memeluk agama apapun. Yang penting tidak melanggar aturan negara atau kerajaan saja. Karena pada dasarnya perilaku orang tidak mencerminkan apa yang dilakukannya. Jika dia teguh memeluk agama, niscaya kelakuannya juga akan baik. Bukan salah agama, tapi salah orangnya. Sebentar, saya salam dulu kepada para leluhur ini sepuh. Assalamualaikum kepada saudara-saudara yang di sini, yang hadir, baik dari Galuh Purbo ataupun dari Pakuan Pajajaran, dari Singosari. Dalam hormat saya, maaf, saya hadir mungkin kurang tepat waktunya.
pun saya menyela kepada para bini sepuh, mohon dimaafkan. Saya yang penuh alpa dan penuh kesalahan ini dengan segala kebodohan. Kadang lagi sama itu ya. Banyak yang hadir, termasuk hampir semua dari Galuh Purbo hadir, dari beberapa kerajaan Galuh Pakuan Pajajaran juga hadir, dari beberapa Singosari juga hadir. Mereka yang ada masih bertalian darah dengan kami, karena untuk masa-masa sekarang mereka yang di Kayangan lebih banyak dan lebih sering turun ke tanah Jawa ini, karena semakin kesini keadaan pun semakin genting. Banyak sekali serangan-serangan iblis dari berbagai penjuru yang semakin waktu semakin banyak saja, tidak seperti beberapa bulan yang lalu. Kemarin pun sempat medium, kalau nggak salah tuh Genderuwo ya. Terus saya tanya, untuk Genderuwo itu ada rajanya enggak? Saya panggil, ternyata yang hadir malah beda, yang dari roh dari Kayangan. Apa Bukan, itu siluman. oh itu sudah Genderuwo dari bangsa jin. oh iya, maaf, dari siluman. Jarang bangsa jin naik sampai kaya, Oh kecuali mereka yang menjadi pimpinan-pimpinan, pun kebanyakannya di bumi. Hanya kasta percampuran antara manusia dan jin yang disebut dewa yang dikaya. Tapi mungkin kalau dulu yang mengikuti para aulia bisa jadi naik ke tingkat kaya. Kalau yang sekarang ya paling yang mengamalkan amalia beliau yang sampai ke tingkat kaya. Biasanya yang kuat-kuat malah bertugas di bumi, menjaga suatu peninggalan kebanyakan. Ya, termasuk para naga-naga itu kan? naga sebenarnya itu dulu para bangsawan. Kasta tertinggi dari bangsawan biasanya naga. Kalau untuk jajaran Panglima dan Senopati berbentuk harimau. Naga simbol kebesaran, keanggunan, wibawa. Kalau harimau simbol keperkasaan, sifat berani, sifat rengginas, kuat, dan lincah. Kalau boleh tahu ya, untuk yang di area udara selain Jatayu ada lagi ya? Naga. Ada juga naga yang terbang. Semua bangsa siluman sebenarnya bisa terbang. Harimau pun bisa terbang. Cuman mereka tidak nyaman kalau di atas.
lebih nyaman di bawah. Naga juga ada yang bersayap. Naga terbang. Kalau untuk Raja Wali yang asli, itu berbentuk sangat besar. Mungkin kalau ukuran sekarang lebih dari 8 bulan. Itu hidup di zaman dulu. Sangat berubah, sangat tua. Sekitar sebelum bumi ini tenggelam. Zaman banjir besar dulu. Ada bersembunyi di daerah ujung sana. Belah barat. Lebaran. Ya, paling ujung. Hutan larangan. Iya. Setiap hari berpatroli mengelilingi Nusantara. Dia bertengger di puncak-puncak gunung yang tinggi sambil mengawasi. Mohon maaf ya, itu kalau Raja Wali di medium kan kira-kira boleh atau tidak? Untuk saat ini masih terlalu sibuk. Terus itu. Mungkin beberapa bulan atau beberapa tahun yang lalu masih bisa. Karena masih banyak tugasnya menghalau serangan yang dari udara. Karena selama ini saya belum pernah yang berhubungan dengan di udara. Terakhir tuh dari Jatayu ya. Jarang sekali yang di udara, kebanyakan naga. Raja Wali cuma beberapa saja. Tidak terlalu banyak. Ada yang perlu disampaikan lagi ya buat kami terutama yang di sini ya. Yang istiqomah saja. Jalani saja apa yang guru kalian telah perintahkan. Itu saja. Amalia-amalia yang sudah ditunjukkan oleh beliau dijalankan saja. Sesuai dengan makom dan tingkatannya saja. Jangan terlalu mengharap. Fadilah. Tapi dijalani saja. Diresapi. Dipahami. Nanti kepahaman dan fadilah akan datang menyusul. Insya Allah ya. Ada lagi ya yang mau disampaikan? Sudah itu saja. Karena sudah terlalu pagi waktu. Ya, terima kasih sudah hadir di sini. Mohon maaf sekali lagi mengganggu aktivitasnya. Yang kalau saya ada salah-salah kata dan perbuatan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tolong dimaafkan ya. Iya, sama-sama. Baiklah, saya pamit. Saya salam dulu kepada para penyusup. Maaf, saudara-saudara, para yang dituakan. Saya mohon pamit. Saya pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Demikian untuk episode kali ini. Ada kehadiran dari yang penguasa wilayah Purbalingga yang siapa tadi ya, saya lupa. Dimuangi. Yang Munding Wangi. Ya, kalau ada yang bermanfaat silahkan diambil aja manfaatnya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Saya tutup wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.